Bencana seperti kata yang mengesankan dan kadang menakutkan. Kenangan 28 September 2018 yang dialami masyarakat Sulawesi Tengah silam menabung ingatan kelam tentang ancaman bencana. Meskipun Sulawesi memiliki potensi gempa, tsunami, longsor, banjir, dan likuifaksi, akan tetapi tidak perlu membuat masyarakat kecil hati dan khawatir berlebihan sepanjang masyarakat siap siaga dalam menghadapi situasi bencana. Hidup harmoni bersama ancaman menjadi moto yang membuktikan masyarakat telah siaga dalam menghadapi situasi bencana. Tinggal di daerah rawan bencana bukan berarti tak dapat hidup dengan aman dan nyaman. Yang terpenting adalah memastikan mitigasi, kesiapsiagaan, kapasitas para pemangku kepentingan dan masyarakat sehingga risiko bencana dapat diminimalisir. Untuk itu, Pusaka Indonesia (CRS) mendorong implementasi penguatan kapasitas masyarakat dan pemerintah desa di 5 desa Kecamatan Kulawi. Desa Lonca. Pertama, membangun komitmen dengan pemerintah desa. Upaya pemberdayaan masyarakat perlu mendapat dukungan dari semua pemangku kepentingan di desa karena penanggulangan bencana adalah tanggung jawab negara. Sehingga kepala desa sebagai pucuk pimpinan di tingkat desa sebagai pihak yang bertanggung jawab. Untuk itu, komitmen dari kepala desa menjadi dasar implementasi program yang akan dijalankan oleh Pusaka Indonesia (CRS). Komitmen dari pemerintah desa ini sebagai wujud dari kepemilikan program oleh komunitas, dan program ini harus menjadi milik komunitas, bukan semata-mata program yang dijalankan oleh Pusaka Indonesia (CRS). Dengan adanya komitmen dari kepala desa, maka pasca berakhirnya program pengurangan risiko bencana yang dijalankan oleh Pusaka Indonesia (CRS) dapat menjadi program pemberdayaan masyarakat desa sebagai wujud tanggung jawab negara dalam meningkatkan kesiapsiagaan. Kegiatan PRB yang ada di Desa Lonca kami tentang pengurangan risiko bencana. Terkait dengan kegiatan PRB bersama CRS yang ada di Desa Lonca sangat membantu kami pemerintah desa dalam hal kegiatan-kegiatan yang selama ini sudah diberikan kepada kami, khususnya masyarakat Desa Lonca, melalui kegiatan pelatihan. Sehingga dengan adanya kegiatan pemahaman masyarakat umumnya mengetahui, itu salah satu poin penting buat pemerintah desa untuk ke depan bagaimana mau memberikan, mengalokasikan anggaran untuk pengurangan risiko bencana yang ada di Desa Lonca. Kedua, melakukan sosialisasi program pengurangan risiko bencana yang dipimpin oleh masyarakat. Sebelum pelaksanaan program, terlebih dahulu dilakukan sosialisasi yang melibatkan seluruh elemen masyarakat dari kelompok rentan, seperti lansia, difabel, balita, ibu hamil, ibu menyusui, pemerintah desa, kelompok sosial keagamaan di desa, agar seluruh lapisan masyarakat dapat mengambil peran dan berpartisipasi dalam setiap proses program pengurangan risiko bencana yang dijalankan di desa. Dalam proses sosialisasi ini, masyarakat menghasilkan kelompok siaga bencana desa yang dipilih secara partisipatif dari seluruh unsur yang hadir. Ketiga, asesmen, ancaman, dan pemetaan risiko. Untuk penguatan pemahaman masyarakat terhadap kondisi desa tentang bentuk dan jenis ancaman serta pemetaan risiko yang ada, dilakukan asesmen atau analisis terhadap ancaman dan pemetaan risiko di desa yang dilakukan oleh kelompok pengurangan risiko bencana desa. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan komunitas dapat memahami jenis ancaman yang terdapat di desa, bentuk ancaman, dan wilayah ancaman, serta risiko yang mungkin timbul yang disebabkan oleh ancaman tersebut, baik yang berkaitan dengan kehidupan maupun dengan penghidupan. Adanya CRS Pusaka Indonesia, masyarakat yang awalnya mungkin menganggap bahwa ketika terjadi bencana, mereka adalah orang terdampak, padahal sebenarnya orang yang terdampak itu pun memiliki kapasitas untuk menjadi dalam artian bisa membantu desa itu sendiri. Saya mewakili anggota PRB dan seluruh masyarakat Desa Lonca mengucapkan terima kasih kepada CRS Pusaka Indonesia, donatur-donatur yang selama ini sudah membantu. Dan kami berharap melalui program-program dari CRS Pusaka bisa senantiasa membuat kami semakin kuat hidup harmoni bersama ancaman. Terima kasih. Keempat, rencana pengurangan risiko bencana tingkat komunitas. Dalam proses analisis terhadap ancaman dan pemetaan risiko yang dihasilkan oleh komunitas akan dijadikan aksi pengurangan risiko bencana desa, sehingga risiko bencana di desa dapat diminimalisir sesuai dengan jenis mitigasi yang akan dilakukan. Kelima,
Dukungan rencana aksi pengurangan resiko bencana. Untuk mendukung aksi pengurangan resiko bencana desa, Pusaka Indonesia (CRS) memberikan dukungan rencana aksi komunitas sesuai dengan rencana yang dihasilkan oleh masyarakat. Antara lain, perlengkapan individu seperti sepatu bot, mantel, senter kepala, senter tangan, megafon, topi, dan baju. Selain memberikan kebutuhan individu dan kelompok, Pusaka Indonesia (CRS) juga memberikan bibit yang memiliki nilai ekonomis seperti durian dan bambu. Keenam, aksi pengurangan resiko bencana. Akhir dari proses program pengurangan resiko bencana yang dipimpin oleh masyarakat adanya melakukan aksi pengurangan resiko bencana desa dengan melakukan penanaman bibit yang bernilai ekonomi, pemasangan pelang jalur evakuasi dan titik kumpul, pembagian poster pengurangan resiko bencana untuk keluarga, dan pemasangan papan informasi kebencanaan. Longsor menjadi salah satu ancaman yang terdapat di desa. Penguatan struktur tanah dapat dilakukan dengan melakukan penanaman agar ancaman longsor dapat diminimalisir. Pilihan jenis tanaman yang disepakati adalah pohon durian. Karena dengan melakukan penanaman pohon durian ini, diharapkan tidak akan dilakukan penebangan dan hasilnya juga dapat menambah pendapatan masyarakat. Pemasangan rambu evakuasi dan titik kumpul. Jalur evakuasi dan titik kumpul menjadi penanda arah untuk menyelamatkan diri, sehingga untuk memastikan masyarakat tidak salah arah pada saat evakuasi, dilakukan pemasangan rambu pada tempat-tempat yang strategis di desa. Pembagian poster untuk meningkatkan pemahaman keluarga terhadap pengurangan risiko bencana. Dalam melakukan penyelamatan dalam situasi bencana, keluarga adalah salah satu elemen yang paling rentan terkena dampak dan tingkat penyelamatan terbesar juga dilakukan oleh keluarga. Sehingga dengan melakukan penguatan kepada keluarga diharapkan tingkat kerugian terhadap kehidupan maupun penghidupan dapat diminimalisir. Ketujuh, PSEA, Protection Against Sexual Exploitation and Abuse, adalah perlindungan dari tindak kekerasan dan eksploitasi seksual kepada perempuan, anak, lansia, difabel, menjadi pedoman atau kode etik dalam proses program yang berlaku bagi seluruh staf yang terlibat dalam proses program pengurangan risiko bencana di kawasan sasaran program. Seluruh pihak yang terlibat dalam implementasi program wajib mematuhi setiap upaya perlindungan terhadap anak dan perempuan di kawasan program. Seluruh staf dan para pihak yang mendukung program wajib menghargai hak-hak kelompok perempuan, anak, kelompok lansia, dan difabel. Perlindungan terhadap kelompok-kelompok rentan tersebut menjadi komitmen dari Pusaka Indonesia dan CRS dalam implementasi program kemanusiaan pada kondisi bencana, termasuk di 5 desa sasaran program. Perlindungan terhadap perempuan dan kelompok rentan lainnya juga berlaku bagi staf dan para pihak di luar jam kerja. Kedelapan, mekanisme umpan balik. Sebagai bentuk partisipasi masyarakat untuk menyampaikan saran, pertanyaan, apresiasi, masukan, keluhan, potensi bahaya kekerasan, pelanggaran kode etik dan lainnya terhadap kegiatan yang dilakukan, Pusaka Indonesia dan CRS membuat mekanisme saluran umpan balik, yaitu melalui telepon, kotak saran, email, dan tatap muka langsung. Semua laporan yang masuk bersifat rahasia dan akan ditindaklanjuti segera. Mekanisme ini bertujuan untuk memastikan seluruh proses program tidak bertentangan dengan hukum, etika, moral, adat istiadat setempat, serta seluruh proses program dijalankan sesuai dengan rencana. Kami dari pemerintah desa bersama masyarakat yang ada di Desa Lonca, kerjasama baik dari Pusaka maupun CRS ini, pemahaman kami tentang risiko bencana alam yang ada di Desa Lonca tidak putus, sehingga ke depan Desa Lonca bisa terlepas dari ancaman bencana alam ini. Banyak terima kasih atas keterlibatan bantuan yang diberikan Pusaka bersama CRS yang selama ini begitu aktif ke desa melalui kegiatan-kegiatan baik itu pelatihan, bantuan lain yang selama ini sudah dirasakan oleh masyarakat. Hidup harmoni bersama ancaman. Kulawi menjadi salah satu kawasan yang rawan bencana. Pusaka Indonesia dan CRS itu melakukan kegiatan pengurangan risiko bencana yang dipimpin oleh masyarakat di 5 desa di Kecamatan Kulawi. Program pengurangan risiko bencana yang berbasis masyarakat itu diawali dengan membangun komitmen antara Pusaka Indonesia bersama dengan pemerintahan desa. Program yang dilakukan Pusaka Indonesia diawali dengan sosialisasi kepada masyarakat
di mana dari sosialisasi tersebut itu menghasilkan kelompok siaga bencana desa yang merupakan pilihan dari masyarakat dan pemerintah desa. Kegiatan yang dilakukan oleh Pusaka Indonesia bersama CRS itu untuk mendukung dan membangun kesadaran masyarakat, membuat rencana aksi terhadap pengurangan risiko bencana yang ada di desanya masing-masing. Setiap desa yang memiliki ancaman longsor, mereka lebih memilih kepada pohon-pohon yang memiliki nilai ekonomis, dan itu memang yang kita sarankan agar apabila dewasa pohon-pohon ini tidak ditebang dan masyarakat bisa mendapatkan penghasilan dari pohon-pohon dalam pengurangan risiko bencana. Kelompok siaga bencana desa juga menyebarluaskan informasi terhadap upaya-upaya pengurangan risiko bencana yang ada di desa dengan mendistribusikan poster-poster. Diharapkan akan meningkatkan pemahaman kepada masyarakat hingga tingkat keluarga, sehingga keluarga diharapkan mampu untuk memahami, mengetahui, dan mencari solusi ketika terjadi suatu keadaan bahaya. Pengurangan dampak atau risiko bencana yang mungkin terjadi di desa-desa yang menjadi sasaran program. Pelatihan yang diberikan oleh Pusaka Indonesia CRS kepada kelompok siaga bencana masing-masing desa membuat rencana aksi pengurangan risiko bencana di desa sesuai dengan ancaman yang ada di desa. Dari rencana aksi yang ada, kita sarankan agar mereka membuat suatu rencana aksi yang berorientasi pada konservasi dan ekonomi. Pohon yang mereka pilih itu adalah pohon jenis durian dan bambu yang diharapkan ini juga akan bermanfaat untuk pengurangan risiko terhadap longsor. Dari seluruh proses program yang telah dilaksanakan oleh Pusaka Indonesia bersama dengan CRS, pemerintahan desa dapat menindaklanjuti kegiatan-kegiatan yang merupakan bagian dari rencana aksi kelompok siaga bencana desa. Karena tidak semua rencana aksi yang direncanakan oleh kelompok siaga bencana desa itu dapat dilakukan oleh Pusaka Indonesia dan CRS. Diharapkan ke depan pemerintahan desa dapat mengalokasikan pembiayaan dana desa dalam proses penguatan kapasitas baik kelompok siaga bencana maupun masyarakat di desa secara menyeluruh, sehingga hal-hal yang berkaitan dengan budaya tangguh, kesiapsiagaan masyarakat itu dapat segera tercapai dengan dukungan dari pemerintah desa.